Rina dan Rudy sedang berada di tempat yang sama, yaitu sebuah kafe yang menjadi langganan mereka berdua. Mereka sengaja bertemu di sini, karena mereka berdua ingin mengungkapkan perasaannya masing-masing. Bicaralah, ucap Rudy sok cuek padahal dalam hati bersorak heboh. Om, bisakah tidak selalu mengganggu hidupku? Aku lelah Om, aku capek selalu diganggu terus-menerus, ucap Rina membuat Rudy menganga tidak percaya mendengar ucapan Rina barusan. Memang apa yang saya lakukan? Bukankah saya sudah menjauhi kamu selama ini? Kenapa kamu bilang saya mengganggu kamu? Tanya Rudy yang bingung. Om selalu ada di pikiranku terus. Setiap aku mau menghilangkannya, selalu saja berkeliaran tidak jelas. Makanya sekarang aku meminta Om untuk bertemu, ucap Rina yang membuat Rudy tertawa terbahak-bahak akan ucapan absurd dari Rina. Kenapa Om malah tertawa? Apa ucapanku ada yang salah? Tega banget sudah menertawakanku, ucap Rina yang langsung menangis histeris hingga pengunjung kafe menatap mereka berdua dengan tatapan curiga. Set, jangan nangis Rin. Lihat mereka semua melihat kemari, disangkanya saya ngapa-ngapain kamu. Please, diem ya, ucap Rudy dengan suara yang sangat pelan. Karena dia malu diperhatikan oleh seluruh pengunjung kafe yang ada di dekat mereka berdua. Baiklah, jawab Rina dan seketika tidak ada air mata lagi di mata Rina. Oke, kamu menyalahkan saya karena membuat kamu selalu berpikiran aku terus. Begitu, tanya Rudy dan diangguki oleh Rina. Sekarang aku tanya padamu. Kamu memiliki perasaan padaku atau tidak? Jawab iya atau tidak itu saja, ucap Rudy bertanya pada Rina. Iya, jawab Rina tanpa keraguan sedikit pun. Kenapa kamu menyukaiku? Tanya Rudy lagi. Aku juga tidak tahu, jika aku tahu aku tidak akan pernah mau bertemu denganmu lagi, jawab Rina dengan memanyunkan bibirnya. Oke, aku tanya sekali lagi kamu jawab jujur. Kamu mau menikah denganku atau tidak? Tanya Rudy yang jantungnya sudah berdetak sangat kencang ingin mendengarkan jawaban dari Rina. Iya, makanya aku datang kemari untuk mengantarkan itu. Aku benar-benar sangat tersiksa selama ini dengan tidak bertemu dengan Om. Aku benar-benar sangat frustasi dengan keadaan seperti ini. Aku ingin mengakhiri semua ini, aku mau menikah dengan Om, ucap Rina dengan panjang lebar dan juga penuh dengan ketegasan. Benarkah? Kamu benar-benar menerima saya? Tanya Rudy memastikan pendengarannya tidak salah. Iya, tapi awas saja jika Om hanya main-main saja padaku. Bukan hanya akan seperti si Teflon, tapi lebih parah dari itu. Ucap Rina penuh dengan ancaman. Iya, aku benar-benar serius padamu Rin. Buat apa aku berbohong pada kamu, tidak akan ada untungnya bukan? Besok kedua orang tuaku akan datang kemari untuk langsung melamar kamu. Jadi kamu jangan khawatir jika aku berbondong, jawab Rudy dengan senyuman yang tidak pernah pudar dari bibirnya. Oke, aku tunggu. Tapi, kedua orang tua Om tidak galak kan? Tanya Rina dengan konyolnya. Galak sih tidak, cuman sering menelan orang bulat-bulat, jawab Rudy menakut-nakuti Rina. Ish, memangnya aku ini apa ditelan bulat-bulat, gerutu Rina sambil memanyunkan bibirnya. Mulai sekarang jangan pernah memanggilku Om lagi. Karena aku bukan Om-Om, tegas Rudy pada Rina yang selalu saja memanggilnya dengan sebutan Om. Baiklah, aku akan memanggilmu Pak. Bagaimana, setuju? Tanya Rina dengan menahan tawanya supaya tidak pecah. Itu malah lebih parah. Yang lain, jangan keduanya, ucap Rudy lagi. Aku tidak peduli dengan nama panggilan. Itu semua hanya kiasan saja, so mau memanggil apapun asal nyaman saja. Bagaimana? Tanya Rina sambil menatap wajah Rudy yang juga menatapnya. Sedangkan di tempat yang lain, Danu dan Soraya sedang menunggu kehadiran baby girl yang sebentar lagi akan lahir. Mereka berdua sangat antusias menyambut kedatangannya. Begitu juga dengan baby Al juga Mama Rena dan Papa Wijaya. Mereka benar-benar sangat menginginkannya. Apa kata dokter sayang? Tanya Mama Rena pada Soraya yang baru saja pulang dari memeriksakan kandungannya. Alhamdulillah semuanya baik Ma, dan sekarang kan usia kandungan Sora sudah memasuki bulan kelahirannya. Jadi kata dokter Sora harus banyak bergerak dan berjalan, supaya kakinya tidak terlalu bengkak seperti ini, jelas Soraya pada Mama Rena. Benar juga, kaki kamu sangat bengkak dari kehamilan kamu sebelumnya. Tapi tidak masalah kan? Tanya Mama Rena yang sudah khawatir pada menantu dan juga calon cucunya. Insya Allah tidak apa-apa Ma, kita berdoa saja semoga baik-baik saja, jawab Soraya dengan senyuman.
Syukurlah jika seperti itu. Mama jadi tidak terlalu khawatir mendengarnya, ucap Mama Rena dengan tulus dan juga tersenyum pada menantunya. Sedangkan para pria sedang berada di dalam ruangan kerja Danu sekarang. Mereka sedang mendiskusikan proyek yang sudah tinggal finishing saja. Apa tidak ada kendala ke depannya dan? Tanya Papa Wijaya. Alhamdulillah tidak ada Pak, malah semua orang di sana sangat antusias. Karena dengan adanya pabrik tersebut bisa membantu perekonomian mereka semua. Mereka bisa bekerja tanpa mengandalkan ijazah, mereka hanya perlu jujur dan juga tekun dalam bekerja. Jadi Danu sudah merencanakan semuanya dengan matang Pak, ucap Danu menjelaskan semuanya pada Papa Wijaya. Bagus, semoga saja semuanya memang bisa diandalkan dan bisa membantu mereka semua meringankan beban dalam keuangan bagi masyarakat di sana, ucap Papa Wijaya memuji kepintaran dan cara kerja yang Danu lakukan. Semoga saja Pak, jawab Danu dengan senyuman tipis di bibirnya. Bagaimana dengan kandungan istrimu? Tanya Papa Wijaya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, cuman harus mulai diet dan mengurangi makan juga harus banyak bergerak dan berjalan. Karena kehamilan Yan sekarang tidak seperti kehamilan sebelumnya, ucap Danu dengan menghembuskan nafasnya sedikit kasar. Semoga saja tidak terjadi sesuatu pada mereka berdua. Karena itu buat kesehatan, maka lakukanlah sesuai anjuran dari dokter. Tapi dukungan dari kamu adalah segalanya, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Iya Pak, memang seharusnya seperti itu. Tapi, ada sesuatu lagi yang membuatku khawatir Pak, ucap Danu pada akhirnya. Masalah apa? Tanya Papa Wijaya dengan kening yang berkedut. Ada kista di rahim Soraya, dan itu yang membuat aku khawatir Pak. Dan itu baru diketahui setelah usia kehamilan Soraya berusia sudah menginjak 8 bulan, dan itu membuat Danu semakin tidak tega untuk memberitahu pada Soraya, ucap Danu dengan sendu dan mata yang sudah berkaca-kaca. Jadi Soraya tidak tahu itu semua? Tanya Papa Wijaya. Tidak Pak, dokter memberitahunya saat Soraya sudah keluar dari ruangan periksa. Dan itu membuat Danu semakin dilema dibuatnya. Jika tetap mempertahankan kandungannya hingga lahiran maka jalan satu-satunya hanya pengangkatan rahim, jelas Danu sambil meneteskan air matanya. Maksud kamu apa Danu? Tanya Mama Rena, yang ternyata Mama Rena sudah mendengar semua yang Danu ucapkan tadi. Dan itu membuat Mama Rena semakin terkejut saat Danu menjelaskan semuanya pada Mama Rena. Jadi kemungkinan besar Soraya akan menjalani operasi pengangkatan rahim begitu? Tanya Mama Rena sambil terisak di pelukan Papa Wijaya. Iya Ma, makanya aku sangat terpukul mendengarnya. Bagaimana dengan Soraya nanti jika dia tahu semuanya? Jawab Danu sambil menunduk. Mereka semua diam dengan pikiran masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan nantinya. Mereka hanya akan berdoa yang terbaik untuk Soraya dan juga bebinya. Sedangkan Soraya sedang bermain dengan Baby Al di dalam kamar. Sekarang usia Baby Al sudah 10 bulan dan sedang aktif-aktifnya melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan begitu Soraya Bosa selalu bergerak untuk menjaga Baby Al yang sudah mulai bisa berjalan. No, kakak jangan pegang itu, ucap Soraya saat Baby Al akan menyentuh pot yang berisi bunga. Ini tidak boleh sayang, nanti pecah dan bisa membuatmu terluka, main ini saja oke, ucap Soraya sambil memberikan mainannya Baby Al. Baby Al ternyata sangat pintar dan juga penurut. Dia dengan dibilang seperti itu saja langsung mendengarkan ucapan mamanya. Dan bermain dengan mainannya sendiri didampingi oleh Soraya, supaya tidak tahu jika sekarang semua orang menatap kasihan padanya. Apalagi dia sedang hamil besar, dan kata dokter tidak boleh menunggu merasakan kontraksi sebelum melakukan persalinan. Dan di siang mereka berada di depan ruangan operasi untuk menunggu proses kelahiran baby girl yang akan segera lahir. Danu harap-harap cemas dengan keadaan keduanya, jika saja dia bisa masuk mungkin dia akan masuk untuk menemani Soraya yang sedang menjalani operasi sesar dan juga pengangkatan kista yang mungkin sudah membuat rahimnya bermasalah. Dan selang beberapa menit terdengar suara bayi yang sangat kencang. Dan Danu malah meneteskan air matanya, dia takut jika istrinya tidak akan selamat. Ternyata dokter dan suster sudah keluar dan membawa keduanya untuk segera dipindahkan menuju ruang perawatan. Mereka sangat antusias menyambut kehadiran baby girl yang sangat cantik dan juga menggemaskan. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa dilewati dengan baik. Semoga saja semuanya baik-baik saja,
amin, ucap Mama Rena yang masih memandangi baby girl tersebut. Bagaimana keadaan kamu sayang? Apa sudah lebih baik? Tanya Mama Rena pada Soraya yang sedang berbaring. Alhamdulillah Ma, tapi tadi kata dokter aku habis operasi pengangkatan rahim juga Ma. Dan aku tidak bisa memberi Mama banyak cucu karena aku sudah tidak punya rahim lagi, ucap Soraya yang merasa sedih dengan semua ini. Tidak apa-apa sayang, justru Mama senang bisa melihat kamu baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Dan siapa bilang kamu tidak memberikan Mama banyak cucu? Ini itu sudah 2 cucu dan sudah sepasang pula. Apalagi yang Mama harapkan? Ucap Mama Rena yang memberi semangat pada menantunya. Terima kasih Ma, ucap Soraya sambil tersenyum. Dan, ngomong-ngomong, siapa nama si cantik ini? Tanya Papa Wijaya yang sedang menggendong baby girl. Azalia Wijaya Kusuma Pa, jawab Danu sambil menggenggam tangan Soraya yang sedang tersenyum menatapnya. Kamu menyukainya sayang? Tanya Danu menatap wajah wanita yang dia cintai. Suka Mas, nama yang cantik. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga, agama dan negara. Amin, ucap Soraya dengan penuh senyuman. Mereka sangat antusias menyambut kehadiran baby girl yang bernama Azalia Wijaya Kusuma. Baby yang belum genap 1 hari sudah bisa membuat semua orang terhipnotis akan kecantikan dan juga menggemaskannya baby Azalia. Kakak Al juga menyambutnya dengan sangat bahagia juga. Baby Al terus saja memandangi adiknya tidak berkedip, bahkan sesekali menciuminya dengan gemas sehingga membuat baby Az membuka matanya dan memejamkannya kembali. 5 tahun berlalu Sekarang usia baby Al dan baby Az sudah 6 dan 5 tahun. Mereka berdua sudah seperti anak kembar, karena usia mereka hanya berbeda beberapa bulan saja. Dan sudah terlihat sejak dini jika Alkana mirip sekali dengan sangat papa. Dia lebih pendiam dan juga tidak suka berbicara pada orang asing. Berbeda dengan Azalia yang ceria dan juga suka membuat ulah. Dia selalu ceroboh dalam melakukan segala hal. Dia tidak bisa diam, dan juga selalu mengganggu kakaknya yang sedang bermain atau sedang belajar sekalipun. Tapi jangan salah, walau selalu ceroboh dia selalu menduduki peringkat pertama terus di kelasnya dan menjadi peringkat kedua umum setelah sang kakak. Aza, jangan main di situ. Nanti kamu jatuh, ucap Soraya yang sedang menemani Azalia bermain. Tidak akan Ma, Aza akan hati-hati, ucapnya sambil teriak dan terus memanjat pohon jambu yang berada di belakang rumah mereka. Iya, sudah. Ingat ya, harus berhati-hati, ucap Mama Soraya yang sedang menatap ke arah Azalia yang sedang memanjat. Tidak lama kemudian, srak, bruk, aduh, teriak Azalia yang sudah terjatuh dari atas pohon yang lumayan tinggi itu. Ya Allah, Azalia, teriak Soraya yang langsung berlari menghampiri Azalia yang sedang terbaring di atas tanah dengan banyak luka lecet. Aza, ucap Soraya yang langsung menggendongnya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Di saat sedang menggendong Azalia, Mama Rena dan Papa Wijaya melihatnya langsung menghampiri. Apa yang terjadi dengan Aza Sora? Tanya Mama Rena. Aza baru saja jatuh dari atas pohon Ma, kita harus segera membawanya ke rumah sakit Ma, ucap Soraya yang sudah menangis. Sedangkan Azalia hanya diam saja dan tidak menangis sedikit pun, bahkan mengadu kesakitan pun tidak. Mama, Aza tidak apa-apa, ucap gadis kecil ini yang sudah membuat orang seisi rumah menjadi panik. Diamlah, Mama tahu kamu sedang kesakitan, ucap Soraya yang masih memangkunya di dalam mobil yang sedang melaju menuju rumah sakit terdekat. Sedangkan Mama Rena menghubungi Danu untuk segera ke rumah sakit sekarang. Karena Azalia mengalami kecelakaan. Danu terang saja sangat panik dan juga takut terjadi sesuatu pada putri bungsunya, yang memang sudah sering sekali seperti ini. Danu langsung pergi dari ruangan kerjanya dan langsung menuju rumah sakit yang sudah diberitahu oleh Mama Rena. Sedangkan di dalam rumah sakit Soraya sedang menunggu Azalia diperiksa oleh dokter. Dan tidak lama dokter menghampiri Soraya dan juga yang lainnya setelah memeriksa keadaan Azalia. Bagaimana keadaan putri saya dok? Tanya Soraya yang tidak bisa berhenti menangis. Kondisinya baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena lukanya hanya luka gores dan juga keseleo saja, semuanya baik-baik saja. Kami juga sudah melakukan ronsen untuk memastikan tidak ada patah tulang atau sebagainya, jelas dokter tersebut pada Soraya dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, dasar anak ini.
Sudah Mama peringatkan jangan naik-naik di atas pohon masih saja naik-naik juga, ucap Mama Soraya yang sedang memarahi putri bungsunya. Sabar sayang, kamu jangan banyak pikiran dan juga stres, bisa-bisa kamu juga akan darah tinggi seperti Mama, ucap Mama Rena yang menenangkan menantunya. Iya nak, kita harus memberitahunya dengan pelan-pelan, jangan sampai dia jadi tertekan dan malah melawan kepada kita. Orang tuanya, ucap Papa Wijaya menimpali. Soraya menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan hingga dia merasa tenang. Dan Danu juga sudah datang untuk melihat keadaan putri bungsunya yang selalu membuat orang hampir spot jantung. Bagaimana keadaan kamu sayang? Apanya yang sakit? Tanya Danu pada Azalia yang sedang berbaring di atas brangkar pasien. Aza baik-baik saja Pak, Aza kan anak yang kuat, ucapnya dengan penuh senyuman. Sama sekali tidak terlihat sedang kesakitan atau apa. Dia benar-benar anak yang sangat tangguh dan juga sangat ceroboh. Kamu ini, kenapa sih selalu membuat semua orang menjadi panik dan juga khawatir Apa kamu tidak merasakan sakit jika sedang seperti ini? Tanya Danu pada putrinya. Tidak, aku kan kuat, jawabnya selalu saja seperti itu. Sedangkan Alkana dia hanya memandangi adiknya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah adiknya yang memang sangat di luar nalar. Kamu ini anak perempuan Aza, kamu tidak boleh bertingkah seperti anak laki-laki. Kakak Al saja tidak seperti kamu, masa kamu yang perempuan tidak bisa diam, ucap Danu memberitahu putri bungsunya ini yang selalu membuat masalah. Kakak kan memang penakut Pak, makanya dia tidak pernah mau memanjat pohon, ucapnya malah mencibir sang kakak yang tidak urakan seperti dirinya. Dan begitulah keluarga Danu dan Soraya. Mereka berdua sudah bahagia dan juga sudah dikaruniai sepasang anak laki-laki dan perempuan.